Video ini adalah apa yang aku tangkap dari buku Better Never to Have Been dari David Benata ya. Dan aku akan fokusin untuk membahas argumen dia yang asymmetric argument yang ada di buku itu. Tapi honest, aku nggak melihat sebetulnya, aku nggak melihat bahwa argumen asimetri ini punya daya persuasi yang kuat ya. Kalau misalnya aku adalah apologis untuk anti-natalism, maka aku akan selalu mengangkat Schopenhauer ya. Will-nya Schopenhauer, cara dia memandang dunia, bagaimana penderitaan itu adalah apa yang positif dan kebahagiaan adalah apa yang negatif. Dalam arti bahwa kebahagiaan itu adalah the absence of pain plus ditambah fakta-fakta yang kita observasi di dunia ya. Kayak misalkan kita lihat ada orang habisin 400.000 buat beli roti misalkan. Sedangkan untuk kebanyakan orang, 400.000 itu adalah gaji 1 bulan misalkan. Lalu kita melihat ada berita bayi yang, maaf ya, diperkosa sampai meninggal. Terus kemarin juga ada dokter di India yang sama kasusnya, yang sampai meninggal. Lalu kita dibayang-bayangi climate change, kita dibayang-bayangi virus, not to mention kita dibayang-bayangi ketidakpastian gitu loh, dan lain-lain. Maksudnya terlalu melimpahnya penderitaan plus filosofi Schopenhauer itu buat aku lebih mempunyai daya persuasif ya untuk antinatalism. Oh iya, satu lagi. Apa sih alasan yang orang punya untuk mempunyai anak? Coba deh kalian pikirin apa sih alasan yang orang punya untuk punya anak. Maaf banget ya, tapi alasan kebanyakan yang aku temui sih. Kebanyakan alasan orang bikin anak itu adalah alasan-alasan yang lumayan egois ya. Bahkan ada yang betul-betul egois gitu loh. Misal, supaya di masa tua ada yang nemenin, supaya di masa tua ada yang supaya ada yang urusin kita ketika kita tua gitu loh, supaya pede ketika ditanya tetangga soal anaknya kemana, supaya saya bisa bahagia dengan kehadiran anak gitu, supaya bisa menjaga kebanggaan keluarga dan status sosial, atau supaya lebih dewasa. Karena kan katanya kalau kita mau lebih dewasa tuh dalam menyikapi hidup ya, itu kita mesti mempunyai anak dulu, baru kita bisa menjadi lebih dewasa gitu. Nah, perhatikan teman-teman bahwa semua alasan-alasan yang aku barusan sebut, itu tuh adalah alasan-alasan yang untuk aku ya, untuk saya gitu loh. Bukan untuk si anaknya gitu loh. Cuman posisi aku di sini, aku bukan antinatalis ya, seperti yang kemarin aku bilang di video sebelumnya, aku bukan antinatalis. Jadi aku nggak akan punya masalah dengan kalian di sini sebetulnya. Uh, tetapi kadang aku agak agak mempertanyakan juga sih ketika melihat ada orang yang sebetulnya belum siap secara finansial dan secara mental, tetapi mereka memutuskan untuk melahirkan anak dan kemungkinan besar akan menurunkan kemiskinan itu sama anaknya nanti gitu loh. Aku tahu kalau anak orang miskin itu bisa berjuang dan menjadi orang kaya dan hidup lebih layak gitu loh. Itu bisa kejadian, itu mungkin gitu ya. Tapi aku lagi ngomongin kemungkinan gitu loh. Kemungkinannya berapa persen? Memang ada anak orang miskin yang berjuang sampai akhirnya dia sukses dan menjadi kaya gitu loh. Tetapi berapa jumlahnya? Bandingkan dengan anak orang miskin yang gagal. Di sini kita nggak boleh terjebak dengan apa yang disebut sebagai survivorship bias ya. Kita hanya melihat segelintir yang berhasil doang. Dan kita mengabaikan jumlah kegagalan yang lebih gede sebetulnya di belakangnya gitu loh. Jadi kita hanya melihat yang berhasilnya doang, yang mana itu sedikit sebetulnya. Dan kita melupakan di belakangnya gitu loh, yang gagal-gagalnya. Yang padahal si yang gagal-gagalnya ini lebih banyak gitu loh, ketimbang yang berhasil. Oke, sebelum obrolan ini melebar kemana-mana, diskusi ini melebar kemana-mana ya, aku akan stop ngomongin mengeluh soal itu. Aku akan masuk ke pembahasan video utama ini ya. Di sini aku akan fokus ngomongin argumen asimetri David Benata dalam buku Better Never to Have Been. Sedikit aku pengen tegesin ya bahwa ini adalah apa yang aku tangkap dari buku itu, dan aku takut ada penyampaian aku yang salah, jadi teman-teman bisa langsung membaca bukunya ya untuk memastikan argumen dari David Benata tersebut. Si David Benata ini adalah seorang filsuf kawan-kawan dari Afrika Selatan, dan kalau misalkan kalian mencoba untuk mencari fotonya di Google, itu nggak bakal ketemu ya, karena dia tuh sama sekali nggak pernah memperlihatkan wajahnya. Buku ini adalah buku yang memberikan kita argumen filosofis untuk antinatalism, dan penulisnya sendiri itu bilang bahwa ide utama buku ini tuh adalah bahwa coming into existence is always a serious harm. Coming into existence, datang kepada keberadaan ya secara harfiah, atau lahir ke dunia gitu ya, atau mengada. Nanti aku bakal sebut mengada gitu ya.
supaya lebih mudah. Coming into existence is always a serious harm. Itu tuh selalu merupakan sebuah kerugian gitu ya. Nah, sebelum masuk ke argumen asimetri David Benata, kita mesti bedain dulu nih, hidup yang layak untuk dilanjutkan dengan hidup yang layak untuk dimulai. Karena gini, karena ketika kita ngomongin hidup yang layak untuk dijalani, itu tuh ambigu. Itu tuh confusing between lives worth continuing and lives worth starting. Itu ambigu di antara dua yang tadi ya. Banyak orang bilang kayak, ya hidup aku layak untuk dijalani kok. Kalau misalkan hidup aku layak dijalani, maka gak bakal masuk akal untuk mengatakan kalau non-existent itu lebih baik. Kalau hidup aku layak dijalani, berarti lebih mending hidup dong ketimbang kita nggak hidup. Tapi David Benata itu bilang kita mesti bedain nih antara hidup yang layak untuk dilanjutkan dengan hidup yang layak untuk dimulai. Mengingat hidup aku berjalan dengan baik-baik aja, mungkin aku bisa menilai kalau hidup aku tuh layak untuk dilanjutkan. Tetapi fakta bahwa hidup itu layak untuk dilanjutkan doesn't entail bahwa hidup itu layak untuk dimulai. Dapat poinnya ya? Fakta bahwa hidup kita layak untuk dilanjutkan itu tuh nggak entail bahwa hidup itu layak untuk dimulai. Jadi ketika orang ngomong hidup itu layak untuk dijalani, itu tuh ambigu. Itu confusing between hidup layak untuk dilanjutkan dengan hidup layak untuk dimulai. Nah, David Benata nih memberi batasan yang jelas ya antara hidup yang layak untuk dilanjutkan dengan hidup yang layak untuk mulai. Misal gini, kita punya penyakit yang membuat kita lumpuh gitu loh. It's bad, right? Kalau misalkan kita punya penyakit yang membuat kita lumpuh, it is really bad. Itu menyakitkan. Tetapi mungkin kalau misalkan kita punya penyakit seperti itu, mungkin hidup kita tuh masih layak untuk dilanjutkan sebetulnya. Namun kita akan berpikir, kalau kita punya penyakit ini, dan kita akan menurunkan penyakit ini sama anak kita nanti, maka akan lebih baik untuk sama sekali tidak melahirkan anak tersebut. Jadi, si penyakit yang kita derita ini, itu tuh masih bisa untuk membuat hidup layak untuk dilanjutkan. Tetapi itu tidak membuat hidup layak untuk dimulai. Paham ya? Jadi poinnya di sini jelas bahwa ketika seseorang itu ada, mereka cenderung akan punya hasrat untuk melanjutkan keberadaan mereka. Sebaliknya, orang yang belum ada, mereka tidak punya hasrat untuk mengada atau coming into existence. Mereka tidak punya hasrat apa-apa, atau mereka nggak ada kan? Bagaimana mungkin mereka punya hasrat gitu? Nah, si asimetri argumen ini, yang akan aku bahas di video ini ya, ini tuh tujuannya adalah untuk yang hidup layak untuk dimulai. Bukan untuk hidup layak untuk dilanjutkan. Jadi argumen ini berusaha menyerang yang tadi, yang hidup layak untuk dimulai, bukan menyerang hidup yang layak untuk dilanjutkan. Pembedaan ini penting banget kawan-kawan. Kenapa? Karena antinatalis itu tidak berjuang untuk pro-mortalism. Antinatalism itu tidak berjuang untuk mengakhiri kehidupan yang sudah ada, tetapi akan lebih baik untuk tidak datang ke dunia sejak awal mula. Itu beda loh ya. Soalnya David Benata itu pernah dikritik. Kalau misalkan lu antinatalis, ya udah bunuh diri aja. Nah, masalahnya antinatalis itu tidak berjuang untuk pro-mortalism. Jadi tidak masuk akal kalau misalkan kita mengatakan pada antinatalis, ya udah kalau lu menganggap hidup seperti ini, ya udah bunuh diri aja. Nggak kayak gitu ya. Karena antinatalism itu tidak berjuang untuk pro-mortalism. Jadi teman-teman tidak bisa bilang sama antinatalis kayak David Benata, ya udah lu bunuh diri aja. Nggak bisa kayak gitu. Karena antinatalis tidak berjuang untuk pro-mortalism. Tidak berjuang untuk mengakhiri kehidupan yang sudah ada. Melainkan yang mereka bela adalah akan lebih baik untuk tidak datang ke dunia sama sekali. Ini pentingnya kita memahami pembedaan hidup yang layak dilanjutkan dengan hidup yang layak dimulai. Oke, sekarang kita mulai masuk ke argumen asimetrinya ya. Ketika kita bertanya, apakah baik untuk mengada? Mungkin kita akan jawab ya, lahir ke dunia itu melibatkan berbagai macam penderitaan lah, kesengsaraan lah, penyakit, menua. Tapi ada juga banyak kebahagiaan kan ya, yang bisa kita raih gitu loh. Dan mungkin jumlah kebahagiaan ini, itu tuh akan mengalahkan jumlah penderitaan. Itulah yang bikin hidup itu layak. Mungkin kita akan jawab seperti itu ya. Ketika kita ditanya apakah baik untuk mengada. Nah, apa yang argumen asimetri ini coba tunjukkan adalah bahwa eksistensi itu has no advantage over non-existence. Jadi nggak ada kelebihan bahwa eksistensi itu tuh nggak ada kelebihan, nggak lebih baik ketimbang non-existent. Nggak ada keuntungan yang bisa diraih kalau orang ada.
Tetapi justru lahir ke dunia adalah selalu merupakan kerugian. Dan kebahagiaan dunia yang bisa diraih, itu tuh tidak bisa jumlahnya mengalahkan kerugian ini. Bahkan dia ngomong, kalau hidup terisi dengan sedikit saja penderitaan, maka coming into existence itu adalah kerugian. Dan alasan untuk ini adalah bahwa adanya asimetri antara pleasure and pain, antara kesenangan dengan penderitaan. Dia bikin statement kayak gini, kawan-kawan. Presence of pain is bad. Keberadaan penderitaan itu jelek, itu tidak baik, itu buruk. Presence of pleasure is good. The absence of pain is good, but the absence of pleasure is not bad. Nah, disinilah asimetrinya ya. Ketiadaan penderitaan itu merupakan hal yang baik meskipun gak ada siapapun yang menikmati kebahagiaan itu. Tetapi, ketiadaan kebahagiaan itu bukan merupakan hal yang buruk, kecuali ada orang yang dirampas kebahagiaannya. Jadi asimetrinya di sini ya. Ketiadaan penderitaan itu merupakan hal yang baik meskipun gak ada siapapun yang menikmati kebahagiaan itu. Tetapi ketiadaan kebahagiaan itu bukanlah merupakan hal yang buruk, kecuali ada orang yang dirampas kebahagiaannya. Untuk lebih memahami ini, bayangin kayak gini. Dalam skenario A, kita panggil aja si X ya. X ini adalah orang, misalkan Anda atau saya atau siapapun. Dalam skenario A, X ada, exist. Dalam skenario B, X tidak eksis, tidak ada. Agak susah ya kalau misalkan kita mesti bayangin hal yang nggak ada gitu. Cukup susah untuk kita bayangin non-existent gitu loh. Manusia yang nggak ada. Kita bisa lihat keberadaan penderitaan ketika Y ada, it is bad. The presence of pain is bad, right? Kita bisa lihat juga keberadaan kebahagiaan ketika X ada, itu baik. Nah, sedangkan dalam kasus di mana X nggak ada, ketiadaan penderitaan itu baik. Tetapi ketiadaan kebahagiaan bukanlah hal yang buruk. It is not bad. Mungkin kita masih mudeng ya. Bayangin kayak gini. Misal ada pasangan yang, tidak berkecukupan secara finansial dan mempunyai penyakit juga. Dan kalau mereka mau punya anak, kemungkinannya tinggi bahwa anak tersebut akan menderita mengidap penyakit tersebut. Dan menderita karena kemiskinan yang akan menimpanya. Kita akan bilang, yeah, that is a good thing. Itu adalah hal yang baik karena kamu tuh mencoba untuk mencegah kelahiran anak itu. Karena kalau misalkan anak itu lahir, dia akan menderita gitu loh. Itu adalah hal yang baik. The absence of pain is good. Meskipun gak ada orang yang menikmati kebaikan itu gitu loh. Hal yang baik karena si calon anak yang akan menderita ini gak jadi untuk mengada. So, it is good, right? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih kita mesti meyakini bahwa ada asimetri dalam kebahagiaan dan penderitaan ini? David Benata bilang bahwa asimetri ini punya explanatory power. Ini tuh bisa menjelaskan beberapa asimetri lain dalam penilaian moral kita. Misalnya, ada asimetri dalam kewajiban melahirkan anak. Kita punya kewajiban untuk tidak melahirkan anak yang akan menderita. Kita punya kewajiban untuk menyetop itu supaya terjadi. Tetapi kita nggak ada kewajiban untuk melahirkan anak yang akan bahagia. Ya nggak? Jadi, salah untuk kita melahirkan anak kalau kita tahu bahwa anak ini nanti akan mengalami penderitaan yang luar biasa gitu loh. Tapi nggak ada kewajiban sama sekali untuk kita untuk melahirkan anak-anak yang nantinya akan bahagia. Kenapa? Kata Benata karena ya tadi, the absence of pain is good, whereas there's nothing bad about the absence of good. Ketika kita mempertimbangkan mau punya anak atau enggak, akan sangat masuk akal ya untuk bilang, aku nggak seharusnya punya anak karena nanti dia akan menderita. Tetapi akan sangat aneh, kata Benata, untuk bilang, aku mesti punya anak karena dia akan jadi orang yang bahagia. Terus kita juga, kalau ada hal yang kita sesalkan ya, itu adalah kita menyesali penderitaan yang dialami anak yang ada. Kita menyesalkan bahwa hidup mereka itu menderita. Tetapi kita tidak menyesalkan hal-hal kayak, oh padahal kalau si X itu lahir ke dunia, maka dia akan bisa menikmati alam ini. Ini David Benata berusaha untuk menunjukkan ya bahwa there is nothing bad in the absence of good gitu loh. Jika kita tahu bahwa di sana, misalkan di galaksi Andromeda, jika kita tahu bahwa di sana tuh ada penderitaan, kita akan merasa waas ya. Kita akan merasa sedih. Karena di sana itu ada penderitaan. Tetapi, kita tidak merasakan sedih karena tidak ada kenikmatan apapun di Pluto. Ini mulai kebayang kan ya? The absence of good on Pluto is not a bad thing. Ya enggak? Kita udah mulai bisa memahami argumen asimetri ini kan ya? Kalau the absence of pleasure is not a bad thing. But the absence of bad is a good thing. Jadi ya ada beberapa asimetri dalam penilaian kita. Dan Benata bilang bahwa asimetri-asimetri ini bisa dijelaskan oleh asimetri yang pertama tadi kita bahas, yaitu
asimetri di antara kebahagiaan dan penderitaan. Jadi itulah salah satu argumen yang dikasih oleh David Benata dalam bukunya Better Never to Have Been. Kalau misalkan kalian bingung, aku juga bingung ya. Bingung banget ketika pertama kali baca bukunya. Tapi kalau misalkan kalian bingung karena penjelasan aku yang jelek dan berbelit-belit, kalian bisa langsung baca bukunya ya. Dan oke, makasih udah nonton. Selamat malam, teman-teman.